Melanjutkan video sebelumnya, diperlihatkan kehidupan Xiao Qiao di masa lalu. Dia sedang berlutut di hadapan bayangan hitam yang sangat besar. Xiao Qiao, waktumu sudah habis. Jika kau belum bertindak, kau pasti tahu konsekuensinya. Lanjut ke situasi di mana Xiao Qiao yang melindungi Ye Zhen dengan mendekapnya di bawah Big Boba gemoinya. Xiao Qiao mengambil jimat yang ada di sela-sela Big Bobanya, lalu ia bergumam di dalam hati. Tak ada waktu lagi. Jika aku melewatkan kesempatan ini, aku mungkin tidak akan memiliki kesempatan lain untuk meraih kesuksesan. Lalu Xiao Qiao menatap tajam, dan menggunakan jimat tersebut, dengan menempelkan jimatnya di kepala Ye Zhen. Jangan bergerak. Jimat teleportasi ini hanya dapat digunakan sekali, dan aku hanya punya 3 yang tersisa. Xiao Qiao pun menempelkan 1 jimat di keningnya. Tidak peduli seberapa hebatnya buku surgawi itu, apa itu benar-benar berharga bagi hidupmu, idiot? Terlihat sambaran petir yang menuju ke arah mereka berdua, lalu tiba-tiba, petir tersebut dengan tepat mengenai kepala Xiao Qiao, dan merusak jimatnya. Oh tidak, jimatnya hancur, aku tidak bisa pergi. Lalu tiba-tiba Ye Zhen datang dan mendekap Xiao Qiao. Ye Zhen berkata kepadanya, yang idiot itu kau bukan aku. Lalu tiba-tiba, petir menyambar semakin besar, terlihat dampak dari serangan petir tersebut, membuat area sekitar porak-poranda. Terdengar rintihan orang-orang yang kesakitan, tolong kakiku, aku tidak bisa lari, seseorang selamatkan aku. Terlihat Tian Hang menyeringai sangat menakutkan, lalu ia tertawa terbahak-bahak seperti kerasukan iblis. Sukses, aku telah berhasil. Aku akan dapat mengendalikan seluruh langit, dan buku surgawi akan jadi milikku. Orang-orang rendahan seperti kalian. Sebelum Tian Hang melanjutkan perkataannya, tiba-tiba ada seseorang yang melempar batu tepat mengenai kepalanya. Lalu Tian Hang menatap tajam ke arah orang yang melempar batu tersebut. Terlihat Ye Zhen yang melindungi Xiao Qiao. Sekte Ting Chou benar-benar kuat. Mampu memanggil guntur, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Tapi apa ini yang kau inginkan? Terlihat Xiao Qiao yang tergeletak tak sadarkan diri. Lanjut Ye Zhen menatap tajam ke arah Tian Hang dan ia berkata, apa kau pernah mendengar semua tangisan lain di dalam guntur? Terdengar banyak orang-orang yang merintih kesakitan dan meminta tolong. Lanjut Ye Zhen berkata, kau memperlakukan kehidupan orang lain sebagai sesuatu yang tidak berarti, hanya untuk sebuah buku surgawi, apakah itu sepadan? Mendengar perkataan Ye Zhen, Tian Hang malah tersenyum menakutkan. Tiba-tiba ia menggunakan teknik seperti segel jutsu Naruto, sambil berkata, yang menang adalah raja, dan yang kalah adalah bandit. Terlihat pancaran aura biru di tangannya, lalu Tian Hang berteriak sangat keras. Aku tidak menyesalinya. Pang of Disintegration, Style Zero Thunder Control. Sebelum teknik tersebut menyambar, tiba-tiba Ye Zhen sudah melesat sangat cepat, dan mendaratkan pukulannya di wajah Tian Hang. Sampai dia memuntahkan seteguk cairan merah dari mulutnya. Ye Zhen menatap tajam dan berkata, baiklah, maka aku memiliki keputusan akhir di sini. Terlihat Tian Hang yang terpelanting oleh pukulan Ye Zhen, membuat ia terjatuh ke bawah daratan. Lanjut Ye Zhen berkata, setelah memukul Tian Hang, karena buku surgawi, awalnya adalah milikku. Lalu tiba-tiba buku surgawi itu pecah, dan terlihat menjadi gulungan yang berada di tangan Ye Zhen. Ye Zhen tersenyum tipis, lalu ia menyapa sosok roh spiritual, yang keluar dari gulungan surgawi tersebut. Lama tak berjumpa teman lama. Kemarilah dan bantu aku. Sambil tersenyum tipis, Ye Zhen menggunakan tekniknya, Heavenly Canvas Deception Life, and the Deed Amnesia. Tiba-tiba, terlihat ada percikan aura yang berwarna hijau, lalu berjatuhan dari atas langit, dan menyembuhkan setiap orang yang terluka. Apakah gunturnya sudah berhenti? Hei, lihat ada sesuatu yang jatuh. Ibuku terbangun. Kakiku sembuh. Terlihat semua orang sangat senang, termasuk Zhang Zisheng. Ini adalah berkat yang diberikan oleh buku surgawi. Wei Tian Hang benar-benar kalah. Anak muda yang mengambil buku surgawi, siapakah dia? Terlihat Ye Zhen yang mendarat di hadapan Xiao Qiao, ia tergeletak tak sadarkan diri dan tanpa menggunakan sehelai pakaian. Lalu Ye Zhen memandangi Xiao Qiao, dan bergumam di dalam hatinya. Wanita ini, kenapa dia belum bangun? Ini tidak benar, apa jantungnya masih berdetak? Terlihat Ye Zhen hendak menyentuh bagian tubuh terlarangnya Xiao Qiao.
Astaga, ini begitu besar. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti ini, menyelamatkan dia adalah yang utama, dia juga salah satu dari orang-orang Yaner. Permisi, Ye Sen pun mulai meraba-raba, dan mencari posisi letak jantungnya. Aku ingat jantungnya ada di sisi kiri, astaga jantung miliknya benar-benar tidak berdetak. Ternyata Xiao Qiao sudah tersadar, ia pun berkata di dalam hatinya. Hatiku berada di sebelah kanan. Ya Tuhan, ini terlalu memalukan. Aku naik ke atas panggung dan berseru bahwa aku akan menyelamatkannya, tapi malah sebaliknya aku yang diselamatkan. Astaga aku terlalu malu untuk bangun. Terlihat Ye Sen mulai panik, karena Xiao Qiao yang tak kunjung bangun. Ini tidak baik, pertama-tama aku harus mencari tempat terpencil, untuk melihat lebih dekat. Terlihat Xiao Qiao yang pura-pura pingsan, dan dari mulutnya dia mengalirkan air liur. Apa? Tempat terpencil? Kalau begitu kita bisa berkultivasi ganda, sambil melakukan hal tersebut bukan? Ini adalah sebuah kemenangan besar. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Zhang Zisheng datang, dan ia bergumam di dalam hatinya. Aku tidak pernah menyangka, bahwa seorang anak muda yang akhirnya mendapatkan buku surgawi. Tuan kultivator tolong, belum sempat ia menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba datang seorang pemuda, yang mirip dengan wajahnya dan berteriak. Penguasa kota, bukankah kau seharusnya mengurus orang-orang Empress untukku? Kenapa kau baru muncul sekarang? Orang tersebut pun melepas topengnya dan berkata, saya baru saja akan memberitahukan hal ini kepada Anda. Lalu orang tersebut pun berbisik kepada Zhang Zisheng, dan entah apa yang ia katakan, namun tiba-tiba Zhang Zisheng nampak terkejut. Lalu Zhang Zisheng berteriak sangat keras. Bangsawan tolong berhenti. Sontak Ye Sen pun langsung menoleh ke arah sumber suara tersebut. Terlihat Zhang Zisheng bercucuran keringat dari wajahnya, dan bernapas terengah-engah. Lalu Zhang Zisheng membisikkan kode kepada Ye Sen. Di atas 9 langit dan 10 jurang, tak terkalahkan seperti halilintar. Dia yang membentang di 4 lautan, dan menyapu 8 daratan iblis Wuji yang tertinggi. Tiba-tiba Ye Sen langsung terkejut, dan seluruh tubuhnya menjadi pucat. Ternyata Ye Sen salah orang, bahwa utusan yang dimaksud oleh Yan Er itu adalah Zhang Zisheng. Karena Ye Sen sangat malu, ia tidak mengakui Zhang Zisheng. Kau salah orang. Jangan khawatir, bibirku disegel. Tidak, kau salah orang. Lalu tiba-tiba Zhang Zisheng berlutut di hadapan Ye Sen. Saya sangat menghormati nama Anda senior. Saya junior Anda, Zhang Zisheng anak dari Zhang Kong. Mendengar nama Zhang Kong, tiba-tiba Ye Sen sontak terkejut. Lalu terlihat Xiao Qiao yang sangat bete, karena ia tidak kunjung dibawa oleh Ye Sen. Singkat cerita, pindah ke lokasi Mansion Zhang. Tuan Huichun, dia ada di sini. Tolong ikuti saya lewat sini. Bagaimana dengan kondisinya sekarang? Saya sedikit tidak yakin untuk mengatakan ini, tetapi para dokter telah mencoba semua yang mereka bisa. Tapi dia masih belum sadar. Aku dengar, bahwa kultivator wanita ini adalah pendamping pemilik buku surgawi. Itu benar. Pada konversi tersebut, dia melindungi pemilik buku surgawi dengan nyawanya. Begitulah bagaimana dia terluka parah oleh sekte Ting Chao. Master kami sangat cemas. Beliau ada di ruang tamu, menunggu kabar baik dari Anda. Silakan masuk ke dalam dan melihatnya. Setelah pintu kamar dibuka, terlihat ruangan sudah kosong, dan Xiao Qiao sudah menghilang. Dia tidak ada di dalam. Terlihat Xiao Qiao yang bernafas terengah-engah. Ia bersembunyi di balik benteng kayu. Dia bahkan meminta Tuan Huichun untuk datang. Zhang Zisheng benar-benar berlebihan. Untungnya aku cukup cepat untuk melarikan diri, kalau tidak aku pasti sudah ketahuan. Aku pikir, jika aku berpura-pura pingsan, anak nakal itu akan mengurusku sendiri. Dengan begitu aku bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Tapi dia malah pergi bersama Zhang Zisheng. Aku benar-benar tidak mengerti, menyukai aromanya dan menghargai batu giok. Seorang pria harus memperlakukan wanita dengan lembut dan hati-hati. Kalau begitu, kau berkomplot di belakangku ya. Terlihat Xiao Qiao mengambil jimat dari sela-sela bobanya. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Terlihat Xiao Qiao yang berjalan dengan santai. Lalu ia berteleportasi menggunakan jimatnya, seperti Hiraisin no Jutsu. Ini dia. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh jimatku. Selama aku pernah menancapkannya padamu, aku akan menemukanmu kemanapun kamu berlari.
Biarkan aku mendengarnya. Xiao Kiao menguping percakapan seseorang di dalam kamar. Apa yang mereka bicarakan? Mengapa begitu sunyi? Apa mereka dijaga oleh para bangsawan? Xiao Kiao menjilat jari tengahnya, lalu ia membolongi pintu kamar yang hendak ia intip. Jika kamu tidak membiarkanku mendengarkannya, maka aku tidak punya pilihan lain, selain melihat sendiri sedang apa kalian. Melihat Xiao Kiao dari depan, membuat jari para jomblo jadi geregetan. Tiba-tiba saja, Xiao Kiao sangat terkejut. Apa? Terlihat Ye Shen yang mencoba mengobati Zhang Zichen, menjadi salah paham bagi Xiao Kiao, karena Ye Shen yang meraba-raba tubuh Zhang Zichen. Terlihat ada sebuah tanda keturunan keluarga Zhang, di dada sebelah kanan Zhang Zichen. Aura dari tanda ini tidak diragukan lagi, dia benar-benar putra dari Zhang Kong. Tanda ini melekat kepada saya, sebagai bentuk ajaran ayah saya, dan merupakan simbol warisan keluarga Zhang. Senior, apa Anda percaya kepada saya sekarang? Ye Shen menghela nafasnya. Aku mengingat jelas, ketika ayahmu pergi berperang bersamaku. Hanya dalam sekejap mata, kau sudah tumbuh begitu besar. Katakan padaku apa yang mengganggumu. Saya begitu takut. Ada sesuatu yang Anda tidak ketahui. 40 tahun yang lalu, ketika ayah saya sekarat, dia memanggil saya ke samping tempat tidurnya, dan ingin mewariskan posisi penguasa kota kepada saya. Pada saat itu, selain saya dan ayah saya, ada satu orang lagi di dalam ruangan, yaitu The Poison Supreme. Kau adalah penguasa kota berikutnya. Kau terlihat seperti seseorang yang memiliki umur panjang. Zhang Zicheng yang berlutut menjawab perkataan orang yang berjubah. Saya tidak akan berani. Kota Tiansu dibangun oleh Anda, saya hanya seorang anak yang menggantikan ayahnya, dan bertindak sebagai penguasa kota. Ketaatan yang luar biasa. Tidak heran Zhang Kong sangat menyukaimu. Mari kita singkat saja, lalu selain mengurus buku surgawi, aku juga ingin kau menyampaikan pesan untukku. Ketika buku surgawi mengenali masternya, tolong beritahu pemilik buku ini, untuk membawa buku tersebut dan segera datang ke Food Cave. Aku sayang master. Terlihat Zhang Zicheng memperagakan apa yang dilakukan The Poison Supreme. Anda harus merahasiakannya dari senior sister Yan Er. Ye Shen bercucuran keringat dari wajahnya. Menjijikan. Lanjut ia berkata, Poison Supreme yang kau bicarakan mungkinkah itu? Tiba-tiba Zhang Zichen menyela perkataan Ye Shen. Benar sekali. Dia adalah murid Anda yang ketiga. Luo Yan. Poison Supreme telah menduduki sebagian mainland, dan telah lama menjadi penguasa dunia. Ye Shen bergumam di dalam hatinya. Sudah kutebak, murid-muridku yang menjanjikan benar-benar bersaing satu sama lain. Bahkan yang ketiga, dengan bakat yang paling rendah, ia telah jadi orang hebat. Tapi kukatakan sekali lagi, Futian Cave. Bukankah itu gunung tandus, tempat aku menanam obat mujarab dengan murid ketigaku? Dan dia ingin aku pergi tanpa diketahui oleh Yaner, kenapa aku harus merahasiakan hal ini? Tiba-tiba terdengar seseorang yang memanggil, Senior, dan terlihat juga, tiba-tiba saja Zhang Zichen berlutut di hadapan Ye Shen, yang membuat ia kebingungan. Adik Zhang, apa yang kau lakukan? Lalu Zhang Zichen berkata, awalnya, posisi penguasa kota tidak akan diwariskan kepada saya secepat ini, bagaimanapun juga, itu adalah keinginan seumur hidup ayah saya, untuk menyambut pemilik buku surgawi secara langsung. Ayah saya berlatih keras setiap hari, tapi saya tidak pernah berpikir, bahwa ayah saya akan melakukannya, secara berlebihan saat itu. Terlihat Zhang Zichen menangis sambil berlutut. Saya tahu, seharusnya saya tidak mengganggu senior dengan hal-hal sepele seperti itu, tapi saya mohon pada Anda, tolong bantu. Mendengar perkataan Zhang Zichen, membuat Ye Shen sedikit tersentuh. Adik Zhang, ayahmu dan aku memiliki ikatan persahabatan seumur hidup. Bagaimana mungkin aku mengabaikannya? Di mana dia sekarang? Ayah saya saat ini, sedang beristirahat di pegunungan Kunlun. Dan itu jauh sekali. Tolong pergi ke tempat yang disebutkan oleh Poison Supreme terlebih dahulu. Anda benar-benar. Tiba datang Xiao Kiao yang berteriak sangat keras, dan terlihat stres. Dasar cabul. Lalu ia bergumam di dalam hatinya. Aku salah paham. Aku benar-benar salah paham tentang dia. Terlihat Ye Shen dan Zhang Zichen, yang dilihat dari arah Xiao Kiao seperti sedang apalah. Itu adalah kebohongan, bahwa Zhang Zichen perlu berbicara dengannya secara rahasia.
Itu hanya alasan bagi mereka untuk terlibat dalam kegiatan kaum pelangi. Itulah mengapa mereka ingin menyingkirkanku, agar mereka mengadakan pertemuan pribadi di sini. Aku telah menunggu lama untuk kesempatan yang besar seperti ini. Terlihat Xiao Qiao sangat geram, ia tidak bisa membendung lagi emosinya. Apakah kau bercanda? Lalu ia berteriak semakin keras. Apakah kau bercanda? Terkihat Ye Shen dan Zhang Zicheng sangat terkejut. Melihat Xiao Qiao yang menerjang seperti kerasukan. Siapa sih yang mau melakukan wiwi dengan seorang pria? Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Lalu Xiao Qiao melemparkan bom asap, dan meledak di tempat Ye Shen dan Zhang Zicheng berdiri. Kepulan asap yang tebal mulai menyusut, terlihat Xiao Qiao tersenyum tipis dan berkata, "Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, jika sedikit saja kamu menghirup pil tidur yang aku buat secara khusus, kau tidak akan dapat melakukan apapun, selain jatuh ke lantai dan membuat dirimu rentan." Terlihat Xiao Qiao seperti hendak memakan mangsanya. Pria maskulin yang berkualitas tinggi, tentu saja aku harus memiliki semuanya untuk diriku sendiri. Tiba-tiba gulungan surgawi milik Ye Shen menggelinding ke arahnya. Lalu gulungan tersebut terbuka, dan memancarkan sinar kuning keemasan. Xiao Qiao terkejut, dan menatap tajam ke gulungan surgawi tersebut. Tiba-tiba muncul beberapa roh spiritual gadis-gadis, yang langsung mengerubuti Xiao Qiao. Ini, sesuatu seperti ini ada di dalam buku surgawi. Xiao Qiao terkena ilusi, seolah-olah ia diraba-raba, padahal gulungan tersebut melilit tubuhnya dengan erat. Buku itu mengikatku. Aku jadi sulit bernafas. Terlihat Xiao Qiao sampai terengah-engah, lalu ia memperhatikan ke suatu tempat. Warnanya apa yang terjadi? Lilitan dari gulungan surgawi sangat tepat di belahan boba jumbonya Xiao Qiao. Lalu gulungan tersebut terlepas sendiri dari tubuh Xiao Qiao, terlihat ia pun sangat lemas. Sampai-sampai Xiao Qiao tidak sadar, ia telah duduk di mana yang tidak seharusnya ia duduki. Tiba-tiba Xiao Qiao merintih dan mengangkat pakaiannya, sampai terlihat celana dalam yang ia kenakan. Ye Shen yang tak sadarkan diri, mulai membuka matanya. Kenapa aku merasa pusing? Apakah karena bau ini? Alkoholik eliksir. Kenapa ini rasanya agak licin dan lembut, juga bertekstur? Tiba-tiba Ye Shen sangat terkejut. Astaga ini! Terlihat dua gunung kembar sudah tepat di depan matanya. Dan di atas tubuh Ye Shen ada Xiao Qiao, yang terkena larangan dari gulungan surgawi. Ye Shen sangat panik, karena Xiao Qiao yang terus menyosorinya. Xiao Qiao tidak bisa dihentikan, ia sudah dikendalikan oleh spiritual buku surgawi. Apa yang sudah terjadi? Terpaksa Ye Shen sedikit menekan wajah Xiao Qiao, untuk menjauh darinya. Jangan mendekat. Ye Shen berpikir sejenak. Tenang dan ingatlah. Sebelum aku pingsan, aku ingat bahwa dia menerobos masuk, dan lalu mengatakan beberapa hal secara acak. Tidak ada yang aneh pada saat itu, jadi pasti ada sesuatu yang terjadi kemudian. Tiba-tiba Xiao Qiao semakin agresif, ia mendekap Ye Shen sangat kuat. Mengapa dia mendorongku lagi? Lalu Xiao Qiao menaiki tubuh Ye Shen, dan mulai meraba-rabanya. Terlihat Xiao Qiao duduk di pangkuan Ye Shen, dan menempelkan tubuhnya sangat erat. Tiba-tiba saja, Xiao Qiao mencium leher Ye Shen dengan penuh nafsu. Astaga, dia menciumku. Xiao Qiao sangat menikmati momen ini. Lalu ia mulai menyusuri bagian tubuh Ye Shen lainnya, sampai tiba ia berhenti di bagian lokasi si Johnny berada. Ye Shen sangat panik dan wajahnya menjadi merah. Hentikan! Hendak Xiao Qiao mengeksekusi Johnny-nya Ye Shen, tiba-tiba Ye Shen langsung mencubit pipinya kuat-kuat. Tatapan Xiao Qiao kosong, lalu ia mencengkram tangan Ye Shen. Dengan ekspresi yang seperti haus akan nafsu, tiba-tiba Xiao Qiao menjilati telunjuk Ye Shen sampai basah, dan berlumuran liurnya. Ye Shen berpikir sejenak, sambil memperhatikan tingkah laku Xiao Qiao. Apa dia ingin aku menyentuhnya? Tatapan Xiao Qiao sangat menggoda, seperti berharap sesuatu dari Ye Shen. Mungkinkah? Selagi Xiao Qiao masih asik menjilati jari-jari Ye Shen. Lalu Ye Shen pun menoleh, dan terlihat gulungan surgawinya sudah terbuka. Tidak heran, ternyata bukunya terbuka. Ye Shen sedikit kecewa, ternyata ia bersikap seperti itu karena bukunya bukan dari niatnya. Lalu Ye Shen memfokuskan pandangan Xiao Qiao ke arah telunjuknya. Stop! Xiao Qiao terdiam sejenak, dan menatap telunjuk Ye Shen.
Tidak lama kemudian, tiba-tiba ia langsung melompat ke arah Ye Sen, dan hendak menjilat wajahnya. Ye Sen berkata di dalam hatinya, skenario terburuk sedang terjadi. Sebenarnya, Ye Sen secara pribadi, menyebut buku surgawi sebagai buku kecil yang kotor. Bertahun-tahun, harta karun Ye Sen berada di dalam. Agar tidak ketahuan, Ye Sen menambahkan larangan pada buku surgawi yang disebut, jangan mengungsi. Semua orang kecuali Ye Sen, akan dicuci otaknya bahkan dengan satu pandangan, pada buku surgawi menjadi gugup. Bagaimana bisa dilihat oleh wanita ini? Gemar sekali menjilat tuannya. Dan kebetulan dia adalah salah satu orang Yan Er, aku tak bisa hanya duduk dan tak melakukan apa-apa bukan? Ye Sen mengeluh dan menghela nafas panjang. Sungguh merepotkan. Tiba-tiba Ye Sen memukul pinggulnya Xiao Qiao, sambil berteriak, keluarlah. Ye Sen membuat Xiao Qiao di posisi nungging. Ye Sen menatap tajam. Kau beruntung, bahwa aku adalah orang yang kau temui. Ye Sen meraba-raba tubuh bagian belakang Xiao Qiao, untuk mencari larangan spiritualnya. Larangan jangan mengungsi, mengambil jiwa seekor guguk, dan mengeluarkannya ke dalam jiwa manusia. Jika kau mencoba menggunakan sihir biasa, untuk mematahkan mantra secara paksa, hal itu hanya akan melukai jiwamu sendiri, dan membuatmu menjadi idiot. Setelah Ye Sen menemukan letak sumbernya, lalu ia menekannya dengan kuat. Dan terlihatlah wujudnya yang mengendalikan tubuh Xiao Qiao. Hanya dengan mengeluarkan jiwa anjing secara terpisah, kau bisa kembali normal. Ye Sen pun menarik roh tersebut, dan Xiao Qiao mulai kelelahan. Sedikit demi sedikit matanya mulai terpejam dan ia tertidur. Berhasil. Lalu Ye Sen memulihkan tubuh Xiao Qiao. Tidur macam apa ini? Karena kau telah banyak menderita, biarlah buku surgawi memberkatimu dengan mimpi yang indah. Terlihat Xiao Qiao sangat pulas. Setelah kau bangun, kutukan itu seharusnya benar-benar akan hilang. Karena aku telah membantunya, begitu dia bangun, dia seharusnya mau menjaga rahasiaku kan? Isi dari buku surgawi ini. Lalu Ye Sen bergumam di dalam hatinya. Merahasiakan rahasia. Bawalah buku ini dan segera datang ke Foodie Cave. Tolong pergi ke tempat yang disebutkan oleh Poison Supreme terlebih dahulu. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke Futian Cave. Itu akan menjadi lebih baik. Terlihat Xiao Qiao dan Zhang Zichen tergeletak berduaan. Aku harus segera pergi, selagi mereka berdua masih tertidur. Aku tidak perlu repot-repot menjelaskannya. Lalu Ye Sen menoleh ke arah Xiao Qiao, terlihat ia menarik jubahnya. Sepertinya dia sudah bangun. Xiao Qiao mengigau dan berkata, Master, tolong tunggu, Qiao Qiao akan baik-baik saja. Terlihat Ye Sen mendengarkan perkataannya dengan seksama. Aku pasti akan melindungimu. Tolong, menikmati lentera bersamaku. Xiao Qiao terus berkata dalam tidurnya, sambil menangis. Master, Qiao Qiao tidak ingin sendirian. Ye Sen pun mengusap air mata yang terus mengalir dari matanya Xiao Qiao. Lalu ia menghela nafas. Aku akan menunggunya bangun sebelum pergi. Xiao Qiao pun berhenti mengigau, dan tidur sangat nyenyak. Tidak lama kemudian, Zhang Zicheng terbangun dengan ekspresi kebingungan. Kenapa aku tertidur? Di mana seniorku? Penguasa kota Zhang telah benar-benar dilupakan.